wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saudara-saudara, sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita pada sesi terakhir terkait dengan sulasi spreadsheet atau belajar bahasa Arab untuk pemula yang paling dasar. Insya Allah sudah kami tuliskan di dalam sebuah buku dan insya Allah nanti bisa didapatkan terkait dengan sheet ini. Baik, untuk pembuatan spreadsheet adalah dengan Google Sheet dan menggunakan beberapa formula. Misalnya terkait dengan menghubungkan 3 huruf sulasi menjadi sebuah kalimat ini dengan concatenate ya, menggabungkan teks 1 2 3 seperti ini. Kemudian ada beberapa substitute untuk merubah angka dari angka ini ya, angka menjadi angka Arab ya, angka Latin menjadi angka Arab. Sebenarnya ini angka Arab sebenarnya, cuma bentuknya sudah ada perubahan ya. Nah seperti ini, misalnya 67 1000. Nah itu sudah otomatis merubah dengan substitute, dengan mengkombinasikan dengan beberapa substitute. Kemudian ada beberapa juga yang digunakan terkait dengan VLOOKUP dan lain-lain. Nah, untuk yang sulasi seperti ini, bahwa kata di dalam bahasa Arab atau kalimah itu terdiri dari 3 unsur besar, yaitu isim, yaitu kata benda, kemudian fi'il, kata kerja, yang ketiga adalah huruf. Nah, huruf ini ada huruf yang sudah ada makna dan huruf yang belum ada makna. Huruf yang belum ada makna, disebut sebagai huruf hijaiyah, ya. Huruf hijaiyah. Kemudian huruf yang sudah ada makna disebut huruf yang ma'ani. Yang huruf hijaiyah yaitu yang mabani, yang hijaiyah yang sudah ada maknanya disebut sebagai huruf ma'ani. Baik. Nah, 3 kalimat ini 3 macam, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Ini menjadi unsur utama di dalam bahasa Arab. Kalau enggak isim ya fi'il, kalau enggak fi'il pasti huruf. Jadi pasti 3 itu. Baik. Saya ulangi sekali lagi terkait dengan 3 macam personil atau 3 macam jenis kata di dalam bahasa Arab, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Dan ketiga-tiganya disebut sebagai kalim. Nah, untuk isim ini ada
yang namanya isim tunggal atau mufrad, kemudian isim yang musanna atau dual, kemudian ada yang isim yang jamak. Nah, di dalam isim ini juga ada pembagian, ya. Isim yang bersifat muzakkar atau feminim, atau maskulin, atau juga laki-laki. Kemudian yang kedua jenisnya adalah mu'anas atau feminim atau perempuan. Nah, jadi yang muzakkar tadi adalah maskulin, yang mu'anas adalah feminim atau perempuan. Nah, masing-masing ini juga bisa berbentuk berdasarkan kuantitasnya. Jadi berdasarkan gender, ini ada yang muzakkar sama mu'anas, dan masing-masing gender ada dibagi lagi sama 3, yaitu jamak, mufrad atau tunggal, kemudian musanna, kemudian jamak, ya, musanna dual. Jadi antara mu'anas dan muzakkar berdasarkan gender, dan masing-masing gender itu bisa dibagi menjadi 3 lagi, ya, jamak, musanna atau mufrad atau tunggal. Sama dengan muzakkar bisa dibagi menjadi uh, bisa dibagi menjadi 3 lagi, jamak, musanna dan mufrad. Itu adalah terkait dengan isim. Kemudian fi'il dibagi menjadi uh, 3 juga. Nah, yang pertama adalah fi'il madzi. Ini berdasarkan masa atau uh, waktunya. Fi'il madzi adalah fi'il yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dilakukan. Kemudian fi'il mudhari' itu bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sedang dilakukan. Nah, kemudian ada jenis lagi, fi'il amr. Fi'il amr ini adalah perintah atau perintah yang dilakukan untuk mengerjakan kata kerja tersebut. Nah, dari masing-masing fi'il madzi, mudhari' maupun fi'il amr, ini dibagi bisa menjadi beberapa macam berdasarkan kombinasi atau zomirnya, ya. Berdasarkan zomir pelaku, ya, pelakunya. Nah, misalnya adalah yang paling sederhana adalah huwa fa'ala. Dia telah mengerjakan, ya. Huwa fa'ala. Kemudian yang huwa atau dia tunggal putra, huwa yaf'alu. Dia sedang bekerja. Nah, untuk yang fi'il amr itu hanya untuk subjek kedua. Karena untuk perintah untuk subjek yang kedua. Nah, di sini ada anti atau anta untuk yang putra. Kemudian ada subjek yang berjumlah atau kuantitasnya adalah 2, antuma. Ya. Kamu berdua laki-laki kerjakanlah. If'ala. Kalau yang tadi kamu satu orang putra dengan kata fi'il atau amr atau perintah if'al. Kamu kerjakanlah. Kemudian untuk yang banyak orang, kalian putra pakai menggunakan if'alu.
adalah kalian kerjakanlah. If'alu. Ini ada tambahan di belakangnya. Kemudian untuk perempuan, anti, antuma, kemudian juga antunna. Ya, ini ada berbeda bentuk lagi. Nah, ini adalah 3 macam fi'il. Nah, fi'il ya, fa'ala ya. Kemudian kita coba yang kataba. 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 Baik. Kita cek di fi'il. Nah, ya adalah menulis. Huwa kataba. Dia telah menulis. Kemudian huwa yaktubu. Dia sedang menulis. Dia putra ya. Dia kalau kemudian untuk kata yang untuk perintah atau fiil perintah, fiil amr menggunakan iktab. Nah, itu adalah pakem atau aturan di dalam bahasa Arab. Fiil madhi, fiil mudhari, dan fiil amr. Nah, kemudian yang ketiga adalah adalah huruf. Jadi yang pertama adalah isim, fiil, huruf. Karena kalau dalam bahasa Arab, kalau tidak isim, fiil, kalau tidak fiil ya huruf di antara ketiganya. Nah, huruf ini ada huruf yang ada maknanya dan huruf yang tidak ada maknanya. Nah, huruf yang tidak ada maknanya disebut sebagai huruf yang mabani. Mabani atau huruf hijaiyah yang yang tidak ada pengertian atau masih dalam bentuk satuan atau belum dibuat sebagai huruf yang ada maknanya. Nah, huruf yang ada maknanya ini ada 3 macam. Yang pertama adalah huruf jar. Ya. Huruf jar ini adalah untuk isim. Ya, misalnya fi, inda, li, mina, kemudian ala, dan bi. Nah, ini hanya untuk isim. Sedangkan untuk fi'il, ini ada namanya huruf jasm. Ada lam, ada lamma, ada la, ada in. Nah, ini adalah jenis huruf yang kedua. Yang ketiga adalah huruf nasab. Ini bisa untuk isim maupun fi'il. Nah, misalnya kai, kemudian ada hatta, ya, ini adalah termasuk bisa untuk isim dan bisa untuk fi'il. Nah, ini adalah jenis kata ya, 3 macam yang disebut kalim ya, isim, fi'il, dan huruf. Nah, kemudian untuk fi'il mazi, kemudian fi'il mudhari', fi'il amr, ini ada standar-standar yang digunakan untuk sebagai penyusunan. Kemudian ada juga isim isyarah atau kata tunjuk ya. Ada hadza, kemudian hadhihi, hadza, hadhihi, zalika, tilka, hadzani, hatani, zanika, tanika, haulai, dan ulaika. Ini adalah kata tunjuk atau isim isyarah. Hadza ini adalah untuk yang muzakkar dan dekat atau qarib. Muzakkar
Nah, untuk mu'anas atau feminim menggunakan hadhihi. Nah, misalnya hadza baitun. Ini sebuah rumah. Ini rumah ya. Hadza baitun. Nah, kemudian ada hadza kitabun. Ini buku dan lain-lain ya. Kemudian untuk misalnya contoh untuk yang perempuan atau muannas, misalnya ya, hadhihi at-talibatu. Hadhihi at-talibatu. Ini adalah ini pelajar yang perempuan. Jadi untuk perempuan atau muannas dan qorib dekat ya. Ini. Kalau yang ba'id menggunakan zalika untuk yang muzakkar. Zalika misalnya ya, zalika misalnya contohnya adalah zalika tabibun. Itu dokter, itu seorang dokter. Itu dokter ya. Zalika talibun. Nah. Kemudian ada tilka. Tilka ini adalah untuk yang untuk jauh atau ba'id, mu'anas dan muzakkar. Maksudnya mufrad atau tunggal ya. Mufrad atau tunggal ya. Nah, untuk yang dual dan juga ada jamak, ada juga bentuknya yaitu untuk yang dual yang hadani dan hatani, kemudian zanika, tanika, haulai, ulaika. Nah, ini adalah kata tunjuk atau isim isyarah. Nah, kemudian bisa juga bahwa isim isyarah itu menjadi sebuah kombinasi antara mubtada dan khobar. Ini adalah gabungan kata atau yang disebut sebagai jumlah ya. Misalnya, hadzal baitu. Karena disambung menjadi mubtada dan khabar. Kalau hadza baitun adalah ini rumah. Tapi kalau hadzal baitu menjadi rumah ini. Karena sudah bergabung menjadi mubtada dan khabar. Nah, ini disebut sebagai badal ya, sebagai kalimat mubtada dan khabar dan isim isyarah menjadi badal ya. Badalnya ya. Hadzat talibu, pelajar ini ya, menjadi badal. Kemudian selanjutnya ada dhamir. Dhamir ini adalah kata ganti. Ya, kata ganti ya. Misalnya dhamir ada huwa, ada huma ya, dhamir ya. Ada hum, ada anta, antuma, antum, anti dan lainnya. Itu adalah dhamir atau kata ganti orang. Kalau nahnu, kami, kemudian ana, saya.
itu adalah sebagai dhamir ya. Huwa Abbasun, dia adalah Abbas. Kemudian huwa tabibun jadidun, dia seorang dokter atau dokter jadidun, baru ya, dan seterusnya. Ini adalah untuk dhamir ya, huwa, hiya, kemudian antuma, antum, hunna, dan ini adalah misalnya ana talibun, saya seorang pelajar ya. Ana talibun, dan lain-lain ya. Nahnu, saya. Ini adalah dhamir. Nah, kemudian juga ada isi mausul. Isi mausul adalah kalimat bertingkat ya. Misalnya, zalika rujulu, zalika rujulu tawilu. Pemuda yang tinggi itu, zalika rajulu at-tawilun, zalika rajulu tawilu, pemuda yang tinggi itu, alladzi ya, kharajal ana minal madrasati, telah keluar sekarang dari sekolahan ya. Nah, ini adalah kalimat bertingkat atau isi mausul. Nah, isi mausul ini ada dua macam, yang mukhtas dan yang kedua adalah yang mushtarak. Perbedaannya apa? Untuk yang muhtas ini tertentu. Untuk alladzi adalah untuk yang muzakkar, allati ini adalah untuk yang putri atau feminim ya. Nah, ada bentuknya lagi, yaitu aladani untuk dua putra atau musanna, kemudian ada yang putri, allatani untuk musanna yang perempuan, dan juga ada yang alazina untuk jamak, untuk yang putra, kemudian ada alatai, alai adalah untuk jamak yang putri, alai khusus yang ini itu untuk manusia ya. Nah, ini adalah perbedaan antara isi mausul yang muhtas dan isi mausul yang mushtarak. Ini ada bedanya. Nah, seperti ini ya. Artinya adalah yang ya, sama ya, yang. Nah, seperti ini. Dia adalah isi mausul yang digunakan untuk menggunakan kalimat majmu' ya. Nah, ini juga ada man, ini adalah yang mustarak. Jadi bisa digunakan untuk sebagai muannas muzakkar atau jama'. Nah, ini bebas. Tetapi untuk yang muhtas ini harus yang khusus ya, atau khusus ya, tidak boleh ditukar-tukar. Nah, aladzi dan lain-lain ini ada tergantung dari yang diterangkan di dalam silahnya ya, silah mausulnya, anak kalimatnya atau silahnya. Nah, itulah untuk
isim mausul. Nah, kita kembali ke jumlah ya. Jumlah itu terdiri dari dua kalimat. Dua kalim ya, dua kalim. Ada yang namanya sebagai jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah itu dalam bahasa Indonesia kalimat ya, kalimat ya. Tetapi dalam bahasa Arab jumlah ya, jumlah sebagai kalimat. Tetapi di dalam bahasa Arab kalimat itu adalah lebih kecil lagi, kata ya. Jadi ada sedikit mungkin rancu ya, ada kalimat, ada kalimah, ada jumlah ini. Tapi dalam bahasa Arab jumlah adalah kalimat. Ya, itu ya seperti itu. Ya. Jumlah ismiyah atau jumlah yang dimulai dengan isim itu terdiri dari mubtada dan khobar, menerangkan dan diterangkan. Nah, sedangkan jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan kata kerja atau fi'il. Namanya jumlah fi'liyah. Nah, fi'il ada fi'il dan fa'il, kombinasi dua antara fi'il dan fa'il. Nah, fi'il adalah kata kerja dan fa'il adalah pelakunya. Ini adalah standar kalimat untuk jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, di dalam jumlah ismiyah maupun fi'liyah ini ada maf'ul atau keterangan. Nah, misalnya ya, at-talibu jalasa fil fasli. Pelajar itu telah duduk di dalam kelas itu ya, dalam kelas itu ya. At-talibu jalasa fil fasli. Nah, ini adalah contoh sebagai kata keterangan atau maf'ul. Nah, sedangkan maf'ul ini ada banyak macamnya ya. Ada maf'ul bi, ada maf'ul mutlak, ada maf'ul li ajli, ada maf'ul fi, dan maf'ul ma'ah. Nah, ada maf'ul bi ya. Ada maf'ul mutlak, ada maf'ul li ajli, ada maf'ul fi, dan ada maf'ul ma'ah. Nah, ini adalah macam-macam dari maf'ul atau kata keterangan ya, keterangan setelah mubtada dan khabar maupun fi'il dan fa'il di jumlah fi'liyah. Ini adalah maf'ul atau keterangan. Nah, ada beberapa contoh terkait dengan jumlah fi'liyah ya. Jumlah yang diawali dengan fi'il, diakhiri dengan terdiri dari fi'il dan fa'il pelaku ya. Jalasa Ahmadun. Telah duduk Ahmad ya. Jalasa Hamidun. Telah duduk Hamid. Nah, dan seterusnya ya. Zahaba Amarun. Zahaba Amarun. Telah pergi Amar. Jadi seperti itu adalah struktur bahasa Arab yang kata kerja mendahului dari fa'il atau pelakunya. Adalah untuk yang jumlah fi'liyah. Kemudian ada jumlah ismiyah. Ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim atau kata benda. Nah, di dalam jumlah ismiyah ada mubtada dan khabar. Ya. Misalnya ya, Muhammadun talibun. Muhammad seorang pelajar. Ini adalah jumlah yang ismiyah. Nah, seperti ini adalah untuk jumlah yang ismiyah. Nah, kemudian ada idhofah. Idhofah ini adalah gabungan dua kata yang misalnya seperti ini ya. Baitu Abbasun, rumahnya Abbas, house of Abbas. Ini adalah sebagai idhofah ya, mudhaf dan mudhaf ilaih. Baitun menjadi baitu,
Abasun menjadi abasin. Ya. Baitun menjadi baitu, abasin menjadi ngabasun, abasun menjadi ngabasin. Baitu Abbasin, rumahnya Abbas. Dan seterusnya ya. Ada beberapa contoh. Kitabu Muhammadun digabung menjadi Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Ini adalah terkait dengan idhofah yang terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya, bisa juga bertingkat. Ya. Contoh berikutnya adalah yang mudah diingat ya. Rasulun dan Allahu, maka ketika digabung menjadi Rasulullahi. Ya. Rasulullahi menjadi majrur ya, yang hi-nya. Rasulullahi. Rasulun menjadi Rasulu. Allahu menjadi Allahi. Rasulullahi ya, utusannya Allah. Nah, seperti itu adalah contoh-contoh dhamir. Nah, kemudian ada juga dzaraf ya. Dzaraf itu menyatakan ada dzaraf zaman dan ada dzaraf makani, tempat. Ya. Adalah untuk dzaraf ya, keterangan tempat ya. Nah, kemudian ada beberapa wazan ya. Wazan ini misalnya wazan fi'il ada fa'ala, fazam isim ya. Ada fa'ala, fa'ilu, fa'ila dan fa'ula. Nah, ini adalah kemudian di dalam wazan itu ada beberapa macam. Untuk yang isim ada, untuk yang isim masdar ini ada wazan yang fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Kemudian untuk yang isim maf'ul, nah, ya, misalnya ya, kitabu menjadi wazannya adalah maf'ulun menjadi maktubun ya. Jadi untuk yang wazan itu apa sih, timbangan ya, untuk menimbang ya istilahnya. Ini adalah sebagai template ya, kalau mudahnya ya, template ya. Nah, ini tinggal mengganti bahwa yang K ini adalah fa fi'il, kemudian fa isim ya. Kemudian ada ta ini sebagai ain, kemudian ba sebagai fi'il. Nah, ini adalah standar untuk yang sulasi wazannya ya, untuk yang isim maf'ul. Seperti ini adalah wazan ya. Untuk yang isim fa'il tadi ada fa'ala, fa'ila dan fa'ula. Nah, kemudian untuk wazan sulasi mazid biharfaini atau dua huruf misalnya ya. Kataba ditambah menjadi wazannya adalah tafa'ala menjadi takataba. Kemudian wazannya adalah yatafakalu menjadi yatakatabu. Seperti itu tadi. Jadi untuk buat itu adalah ka sebagai ka isim, ka ta sebagai ain, dan
ba sebagai lam. Ini dicetak atau ditimbang ya dengan wazan. Seperti itu adalah tentang wazan. Kemudian ada juga wazan istaf'ala ya. Setelah ditimbang ya, kafanya fi'il, kemudian ta-nya ain fi'il, kemudian ba adalah lam fi'il, menjadi istaktaba ya. Seperti itu, yang artinya adalah meminta atau dianggap. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ada beberapa dasar untuk mengenal di dalam bahasa Arab, dan insya Allah sudah kita bukukan di dalam sebuah buku yang sedang proses cetak. Ya, ini sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.